Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, selamat malam teman-teman. Alhamdulillah kita bisa ditemukan pada presentasi individu pada malam kali ini. Di sini perkenalkan, nama saya Rafli Nazaruddin dan saya di sini membawa topik presentasi saya yaitu implementasi karakter yang berkeadilan. Next. Baik, selanjutnya yaitu dari latar belakang masalah. Latar belakang masalah dari implementasi yang latar belakang masalah dari masalah ini adalah menerapkan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan sehari-hari baik dalam lingkungan pribadi, sosial maupun profesional. Pada implementasi karakter yang berkeadilan ini juga melibatkan sikap yang adil dalam memberikan hak, kewajiban, serta perlakuan yang sama bagi setiap individu tanpa diskriminasi. Jadi semisal kita berada di kelas ataupun misal contoh dari perkantoran ya, kadang itu kan bos itu punya karyawan titipan gitu ya, karyawan titipan yang dimana itu diperlakukan spesial daripada karyawan yang lain, bisa saja seperti itu. Nah itu termasuk masalah ya dalam nilai-nilai keadilan dalam kehidupan sehari-hari ini. Baik, next. Nah, di sini saya kasih kalian itu pertanyaan. Nah, bagaimana jika karakter yang berkeadilan ini tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Monggo, silakan siapa yang bisa menjawab. Oke, monggo Mbak Ria. Silakan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Dampak ketidakadilan dalam kehidupan sehari-hari yang pertama yaitu munculnya ketidakpuasan sosial, yakni ketidakadilan dapat menyebabkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Jika individu merasa bahwa hak-hak mereka tidak dihargai atau dilanggar, hal ini dapat memicu kemarahan dan frustasi yang pada gilirannya dapat mengarah pada konflik sosial atau kerusuhan. Yang kedua, peningkatan ketidakpercayaan terhadap institusi. Ketika keadilan tidak ditegakkan, masyarakat cenderung kehilangan kepercayaan terhadap institusi hukum dan pemerintah. Ini dapat mengakibatkan apatisme politik dan partisipasi masyarakat yang rendah dalam proses demokrasi. Yang terakhir, kesenjangan ekonomi dan sosial. Ketidakadilan seringkali berkontribusi pada kesenjangan ekonomi yang semakin melebar. Ketika akses terhadap sumber daya, pendidikan, dan kesempatan kerja tidak merata, kelompok-kelompok tertentu akan terus terpinggirkan, sementara yang lain mendapatkan keuntungan lebih besar. Ini menciptakan stratifikasi sosial yang sulit diatasi dan memperburuk kondisi hidup bagi banyak orang. Baik. Ya, sip, bagus banget ya dari jawabannya. Baik, jadi langsung saja ya, next slide. Oke, terima kasih Mbak Jenny atas apresiasinya. Nah, ini masuk dalam akibat yang muncul apabila masalah ini tidak dapat terselesaikan ya, atau tidak dapat solusi. Jadi yang satu itu pastinya penghambat pembangunan sosial ya. Jadi ketidakadilan itu dapat menghambat potensi individu dan kelompok yang mungkin berbakat atau memiliki kontribusi signifikan terhadap masyarakat. Ini menghambat pembangunan sosial dan ekonomi karena sumber daya manusia yang tidak dapat dioptimalkan, teman-teman. Nah, yang kedua yaitu penurunan kepercayaan ya. Jadi jika orang melihat perlakuan yang tidak adil, mereka mungkin ya kurang percaya pada institusi seperti pemerintah, sekolah, dan organisasi lainnya. Begitu. Jadi next slide.
Nah, solusi kalau menurut saya ya, solusinya itu yang tepat untuk menangani masalah ini ya secara rutin mengevaluasi kebijakan yang diterapkan dalam masyarakat untuk memastikan bahwa prinsip keadilan itu harus tetap dijalankan gitu loh. Dan juga lembaga pengawas atau masyarakat sipil dapat berperan aktif dalam memberikan laporan atau rekomendasi perbaikan. Begitu teman-teman. Nah, selanjutnya ini dari pertanyaan dari kalian ya. Mungkin bisa saya jawab untuk pada materi saya ini. Monggo silakan yang ingin bertanya kepada saya. Baik, Mbak Jenny, silakan. Saya ingin bertanya, dari permasalahan ini sebutkan contoh di lingkungan sekitarmu. Baik, sangat bagus ya pertanyaannya dari Mbak Jenny ini. Jadi kalau contoh ya dari lingkungan sekitar saya, itu saya pernah menemui suatu masalah ya di lingkungan sekolah atau lembaga sekolah yang bisa disebut SMA. Nah, di SMA ini kepala sekolah SMA tersebut itu adalah ibunya sendiri, sementara anaknya ini adalah siswa dari SMA tersebut. Nah, ketika adanya suatu lomba di sekolah itu mengeluarkan atau mewakilkan anak itu sebanyak 8 anak. Nah, di situ sekolah tersebut ya benar-benar menjuarai, dan permasalahannya di sini itu di perlakuan spesial terhadap anaknya sendiri begitu. Jadi ketika pembukaan atau penerimaan siswa baru itu pasti ada namanya itu poster tentang sekolah tersebut ya. Jadi dari prestasi maupun ekstrakurikuler, fasilitas. Nah, di sini itu yang jadi ikon perhatian itu anak dari kepala sekolah tersebut. Karena kenapa? Karena tadi anak dari kepala sekolah tersebut itu menjuarai sebuah perlombaan yang dimana berisi 8 anak begitu. Nah, tetapi kenapa di poster tersebut anak kepala sekolah tersebut yang gambarnya itu sebagai seperti ikon gitu loh. Jadi gambar anaknya tersebut itu kayak dibesarkan. Jadi kayak seakan-akan ya itu memang privilege dari ibunya itu. Nah, kan bisa saja seharusnya itu ya adil saja kalau anak pun sama pas menang lomba itu ya kan bisa itu saja yang dipakai. Kenapa harus kok dibesarkan dan menjadi suatu personal yang bisa dilirik gitu. Nah, itu suatu privilege tapi ya memang disalahgunakan begitu Mbak Jenny. Gimana Mbak Jenny? Baik, terima kasih Mas Rafli atas jawabannya, sangat bagus ya karena diambil dari kisah nyata. Ya, baik, sama-sama Mbak Jenny. Baik, segitu saja presentasi dari saya teman-teman. Memang cukup singkat materi presentasi saya ini karena memang kalau keselesaian dengan tepat ya sangat dekat. Baik, terima kasih. Maaf ya bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.